Unit support untuk long range dan juga big gang 80 meter jelas mite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Salwa di Pandawa iRival. Halo sobat dealer. Wah, ini kembali lagi di channel Pandawa iRival, di mana di sini kita menyediakan senapan angin berkualitas, tapi dia tentunya harganya juga berkelas. Nah, ini kita gak miring. Oh iya Mas editor agak miring. Oh ya. Udah kita benerin. Wah, ada target guys. Oh, nggak usah wes ya. Ada apa namanya? Apa Mas namanya? Garangan. Oh, jangan guys, jangan. Kita nggak tertuju pada itu. Oke, nah di video outdoor kali ini kita akan tag langsung aja. Ini kita natural aja, no settingan aja. Kita langsung aja. Nah, untuk unitnya kali ini yang akan kita gunakan adalah unit SR Extraction, tapi ini sebenarnya unitnya sudah kita launchingkan bulan kemarin, tapi ini kita ready dengan versi yang berbeda. Jadi nanti kalian bisa lihat itu dari detail chambernya dan juga ada pengerjaannya, nanti bisa kalian lihat sendiri ya. Jadi mulai dari chambernya itu dia ada pengerjaan sendiri yang berbeda, lalu juga pada bagian depannya juga pada power plenumnya, yang dulu power plenumnya ada di bawah, ini dia power plenumnya ada di belakang tabung. Jadi di bagian depannya chamber langsung ya, jadi sedikit berbeda dengan yang lama. Dan dia di sini juga untuk unitnya tadi sudah kita grouping juga, dia juga akurasinya cukup rapat sekali. Dan untuk unit ini dia khusus slug ya, masih sama. Untuk larasnya dipanjang 60 cm, di sini menggunakan laras dari bahan baja seamless, dan dia di sini untuk panjangnya 65. Oh, panjangnya 65 guys. Oh, berbeda jadi ya. Kalau yang dulu kayaknya 60 cm, kalau ini 65. Oh, lebih panjang lagi. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah. Sebenarnya kalau larasnya lebih panjang juga lebih enak ya kalau yang lebih panjang. Next lagi, lalu dia di sini juga untuk tabungnya Duralium 500 cc. Aduh, Duralium 500 cc, dan untuk dia pengisiannya masih menggunakan Mini Cooper ya. Dia di sini menggunakan Regus, dan untuk manonya dia menggunakan mano samping. Ya, nanti bisa kalian lihat untuk manonya, beauty sheet aja Mas nanti ya biar gak bingung. Ya, nanti untuk pengisian anginnya dia menggunakan Mini Coupler, lalu juga untuk manonya dia menggunakan mano samping, dan untuk regulnya dia regul bawah. Jadi nanti kalian bisa lihat ya sama Mas editornya, kalau dia untuk regulnya itu dia regul bawah, dan dia di sini tekanannya masih di tekanan aman, yaitu di 2700 PSI. Tapi untuk unit ini dia itu sangat irit banget sobat builder. Kenapa kita berani bilang gitu? Tadi kita sudah tes, kita tes grouping rapat, dan dia juga irit banget. Kita isi di 2000 berapa Mas tadi? 2400 2500. Nah, tapi dia kita gunakan untuk tes groupingnya juga masih irit, kisaran di sisa 2100-an, 2000-an lah ya. Jadi dia kurang lebih hampir di berapa kali tembakan tadi ya? 20 lebih ya, 20 lebih kali tembakan, tapi dia masih tetap irit. Dan unit ini nanti akan kita coba tes untuk kira-kira dari akurasinya. Tadi sudah groupingnya kita di lapangan tembak, sekarang kita di outdoor. Kita akan tes untuk akurasinya, untuk daya hancur atau ledakannya di sana. Nanti di sana sudah kita siapkan ada beberapa sasaran, nanti bisa kalian lihat ya. Di sana sudah ada koin, ada untuk platnya juga, ada juga untuk gentengnya ya. Semoga kelihatan ya guys. Nah, di sana juga sudah ada. Wah, ini sangat gonjreng sekali. Bentar. Sana sudah ada. Jadi ada 2 genteng, 1 plat, dan juga ada 4 sasaran koin. Jadi sana nanti kalian bisa lihat kira-kira seperti apa hasilnya. Habis ini nanti kita cek untuk akurasinya dari unit SR Extraction 500 cc. Nggak usah nunggu lama lagi, langsung aja kita ke video tesnya. Cek this out. Oke, nah kali ini akan coba untuk tes akurasinya, tapi tadi kita sempat jeda sebentar untuk kita isi dari anginnya ya, karena tadi masih sisa di 2100. Kita akan
cek lagi nanti kira-kira keiritannya dia ada di berapa, karena ini kita di awal masih aman di 2500 ya. Ini kita masih di start 2500, nanti kira-kira sampai akhir dia masih ada di sisa angin berapa. Kita langsung aja coba. Di sana kita sudah siapkan untuk range findernya, kita menggunakan dari Greyhound. Kita cek kira-kira ada di berapa meter jarak dari titik koin dan juga ada platnya. Ini jadi sampingan ya guys ya, nggak terlalu jauh juga. Kita coba cek. Oh, oke, ada di 74 meter. Lumayan ya guys, lumayan cukup jauh juga. Nanti kalau kita cek ke sana kita cut aja kayaknya, karena juga jauh ya. Oke, kali ini langsung coba. Yang akan kita coba ya ini unit SR Extraction 500 cc dengan versi laras selaknya menggunakan mimis bawaannya. Jadi ini adalah mimis setting yang memang disetting khusus untuk extraction, yaitu dari mimis ATR. Ini kita ada dua sebenarnya ya, yaitu ada dari ATR Slug dan juga Zam Slug. Jadi ada dua tipe mimis yang bisa kalian gunakan. Kalau untuk unit SR Extraction ini untuk mimisnya dia ada di 15 green ya. Apabila kalian mau menggunakan, dia ada di 15 green. Jadi silakan nanti kalian semisal mau menggunakan tipe mimis yang lain atau kalian punya sendiri nggak masalah ya. Jadi yang penting untuk unitnya GR-nya dia ada di 15 green untuk unit slug. Sekarang kita coba dulu untuk hasilnya kira-kira seperti apa. Kita ke tes akurasinya terlebih dahulu ya. Di sana sudah kita siapkan dan kali ini kita menggunakan tipe single shoot aja. Jadi semisal kalian nanti kan pembelian sudah ada magazin ya Suar. Jadi apabila kalian mau menggunakan tipe magazinnya juga nggak masalah. Wow, ini naruhnya emang rimbun banget ya Mas ini ya. Kita coba dulu. Tembakan yang pertama di sana sebelah kanan kiri dulu ya. Kita coba. Oh my god, mantap. Perputarannya bisa dilihat ya. Perputarannya bisa dilihat mulai dari perputaran koinnya cukup kencang banget ya powernya dari unit ini. Nanti kalau kalian pengen tahu dari perputaran tadi FPS-nya berapa, tonton sampai akhir karena nanti kita akan cek juga kira-kira dengan perputaran berapa kali tadi? Bisa 3 atau 4 kali perputaran ya. Ya, 2 sampai 3 kali putaran. Wow. Kita coba tembakan yang kedua. Kira-kira dia FPS-nya bisa nggak ya kalau bisa tembus 900 up? Kita coba. Wah ini rimbun banget Mas. Mantap. Berapa tadi putarannya? Nggak kehitung, nggak kehitung 4 ya katanya. Wah mantap. Itu tadi ada di 4 kali perputarannya. Wah mantap ya, bisa dilihat sendiri. Tadi kalau kita coba di lapangan tembak kita di sana itu bisa sampai suaranya kemrenceng ya suaranya. Berisik banget suaranya sebenarnya. Kita coba lagi. Ditembakkan yang ketiga. Wow, mantap. Kita coba lagi. Wow, oke, kena daun guys. Oke, nggak apa. Kita coba lagi aja. Agak tinggi ya guys rimbunannya. Kita coba lagi kira-kira seperti apa. Udah kita record. Oke. Mantap banget. Kita coba. Bentar. Duh, nyamuk guys. Ini nyamuknya banyak, yang namanya juga outdoor. Mantap. Perputarannya juga bisa dilihat ya, dia sampai di 5 kali putaran. Wow, mantap ya. Jadi kalau unit slug itu meskipun dia regul, jadi bisa kalian lihat sendiri ya untuk hasilnya tadi perputarannya aja udah kelihatan di 4 sampai 5 kali putaran di sekali tembakan. Sekarang kita coba. Oke. Di tembakan yang keempat kira-kira seperti apa untuk akurasinya. Ini yang paling kanan sendiri. Nah ini juga koinnya itu yang kecil ke kecil, yang besar besar guys. Coba. Mantap ya, perputaran juga masih kenceng ya sebenarnya. Oke, nah kali ini kita coba lagi di terakhir di 1 kali tembakan kita coba di koin yang paling kecil. Habis ini nanti kita coba lagi dengan tes ledakannya ya, daya ledaknya atau daya hancurnya. Di sana nanti sudah kita siapkan genteng juga, jadi bisa kalian lihat ya. Kita coba. Ini kalau kalian lihat dari kamera mungkin udah nggak kelihatan ya guys ya. Kita coba. Oh tuh kan, makanya guys dia ketutupan rimbun-rimbun. Kita coba lagi. Seru banget guys kalau nggak bisa-bisa itu ya, karena kita nggak bisa-bisa. Namanya juga pemula guys. Ini contoh kalau kalian pemula ya, karena saya juga pemula.
bukan suhunya. Kita coba lagi. Mantap. Oke, tadi untuk tes dari akurasinya unit SR Extraction 500cc bisa kalian lihat sendiri. Sebenarnya kalau lihat dari akurasi itu apanya yang dilihat? Perputaran dari koinnya. Jadi bisa dilihat power yang diberikan dari unit SR Extraction. Meskipun dia regul, tapi powernya juga besar sobat. Habis ini kita cek kira-kira daya ledaknya dia di sana sudah kita siapkan ada 2 sasaran, yaitu ada 2 genteng. Itu tetanggaan dia ya, sebelah kanan juga sebelah kiri. Kira-kira hasilnya seperti apa, hancur atau tidak? Tonton videonya sampai habis. Langsung aja kita ke tes daya ledaknya. Cek this out. Oke, nah kali ini kita lanjut lagi ke tes, yaitu daya ledaknya ya, atau daya hancurnya dari unit SR Extraction 500cc. Tadi bisa kalian lihat sendiri ya, jadi dari perputaran koinnya powernya sebesar itu. Kira-kira nanti di sana sudah kita siapkan untuk gentengnya. Sebenarnya tadi rencananya itu mau 2 genteng ya, sebenarnya karena kayaknya kita tidak menguasainya. Jadi kita pakai 1 genteng aja. Kita pakai yang sebelah kanan sendiri, kelihatan ya dari moncamnya, kelihatan. Paling kanan sendiri kita akan cek kira-kira dia untuk daya ledaknya seperti apa. Kita masih sama. Untuk mimisnya kali ini menggunakan mimis dari ATR ya, di 15 screen. Apabila kalian mau menggunakan dari tipe lain juga bisa. Sekarang kita coba dulu di tembakan yang pertama dengan menggunakan tipe single shoot. Aduh, nggak bisa masuk guys. Nah, kita coba tembakan pertama. Wih, embus gitu aja ya. Mantap. Kita coba lagi tembakan yang kedua. Terkena guys, cumanya dia. Kita coba lagi di tembakan kedua, kira-kira dia jebol atau enggak ya. Soalnya kayaknya dari hasilnya ya, kita coba cek. Dia cukup besar juga untuk dari perpecahannya ya. Kita coba lagi. Tembakan yang kedua. Oh, mantap. Tuh, kelihatan ya dari kamera, kita agak geser dulu. Nah, seperti itu untuk hasilnya ya. Tuh, lumayan guys. Lumayan banget, tadi bisa dilihat sendiri ya, jadi cukup besar juga untuk dari groupingnya. Jadi kalau kita cek tadi ya, kalau dari lapangan tembak kita tadi di kantor itu untuk groupingnya dia juga cukup besar banget ya. Jadi hasil groupingnya termasuk agak besar, kisaran seberapa, seginian lah ya, lumayan cukup besar di 5 kali tembakan tadi kita coba. Sekarang kita coba lagi tembakan ketiga. Terkena plat kayaknya guys ya, nggak apa-apa, jebol ke platnya. Nggak apa katanya. Oke, mantap ya, sekali langsung jebol, padahal tadi 2 kali nggak jebol. Sekarang kita coba lagi tembakan yang keempat, kira-kira seperti apa untuk hasilnya juga. Kita coba. Oh, jebol, udah jebol aja tuh, kita coba lagi. Jebol. Agak tebel loh guys, nanti kita akan lihat ya, gentengnya tuh agak tebel. Mantap ya, dia langsung bisa menghancurkan dengan 4 kali tembakan. Sekarang kita coba lagi di tembakan yang kelima. Nah, nanti kalau dia hasilnya bagus, kita akan cek ke sana juga nanti kira-kira seperti apa untuk hasilnya. Kita coba lagi tembakan yang kelima. Bisa nggak ya dibuat agak besar lubangnya? Mantap, agak besar ya guys. Oke, langsung aja kita ke sana untuk cek dari hasil daya ledaknya unit SR Extraction 500cc. Oke, sekarang kita ke sana dulu, kita cek kira-kira hasilnya seperti apa. Untuk daya ledaknya ya tadi cukup bagus juga. Oke, nah, wow, mantap mas hasilnya. Wow. 4 kali tembakan, ini tebel ya guys. Tuh bisa dilihat sendiri, gentengnya tebel ini. Dari depan kelihatan kayak gini ya. Ini tadi tembakan yang kelima, dia nggak bisa itu. Tapi kalau kalian lihat ya, jadi 1 kali tembakan dia daya ledaknya seperti ini ya. Di 1 kali tembakan daya ledaknya seperti ini, dia di 4 kali tembakan bisa menghancurkan. Tuh seperti ini. Makanya dia cocok banget kalau untuk big game. Tuh bisa lihat, mantap ya. Hasil platnya tadi, mantap. Habis ini nanti kita akan coba kira-kira
untuk hasil dari FPS-nya juga nanti kita cek dengan menggunakan plat. Jadi sini sudah kita siapkan platnya. Ya, ini sudah kok agak doyang guys. Nah, kita kasih sandaran. Ini nanti kita tes kira-kira dengan FPS-nya dia berapa sih dari unit itu tadi. Bisa lihat ya, ini tadi agak rumbunan juga sebenarnya. Tuh. Ya, dia agak rumbunan juga. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri untuk FPS-nya dari unit SR Extraction 500cc ini rekomen atau tidak untuk kalian beli di Pandawa Rival. Langsung aja kita ke tes FPS-nya. Cek bisa. Oke, nah kali ini kita lanjut lagi. Kita akan tes untuk FPS-nya. Kita record terlebih dahulu ya, biar kalian kelihatan juga. Di sana nanti kita tes FPS-nya menggunakan plat ya. Jadi nanti kalian bisa lihat untuk FPS-nya, Mas. Iya, nanti biar teman-teman tahu, Mas. Kita nembaknya ke plat ya, Mas editor itu loh. Hah? Iya sudah, Mas editor, aman. Kita akan cek untuk FPS-nya. Kira-kira seperti apa di sini? Oh, clear handphonenya guys. Bentar, handphonenya kita pakai handphone FPS aja. Nah, kita akan coba kira-kira hasilnya seperti apa di sini. Oh, nggak bisa guys. Nah, kita akan coba dulu untuk FPS-nya kira-kira hasilnya seperti apa. Nanti kalian bisa lihatnya di sini ya guys. Di video ini nanti kalian bisa lihat sendiri. Mana ini nggak bisa? Oke, nah kali ini kita akan lanjut lagi untuk ke tes dari FPS-nya. Tapi kita dipindah posisi ya sebenarnya. Tadi kita di sana karena ada warga ya, jadi kita pindah posisi. Kita sebenarnya masih di sekitaran perumahan, jadi atau sekitar penduduk. Jadi masih padat penduduk, masih daerah belum ke hutan-hutan banget. Jadi masih kalau mungkin dari kantor Sedadu jaraknya cuma 1 jaman, jadi nggak terlalu jauh juga. Ya, kita carinya yang deket-deket aja. Kita akan coba untuk tesnya. Kali ini kita sudah siapkan untuk efek radarnya juga. Kita coba cek untuk recordnya ya guys. Nah, kita siapkan dulu, kita sambungkan dulu ke efek radarnya. Sudah tersambungkan. Oke, seperti ini sudah kita siapkan ya. Jadi bisa kalian lihat sendiri untuk hasilnya. Gimana Mas editor? Oke, kali ini kita akan coba di jaraknya masih sama. Ini sebenarnya kita cuma pindah angle aja karena tadi ada warga, jadi kita agak bergeser, tapi posisinya juga masih sama. Nah, kali ini kita akan coba. Di sana sudah kita siapkan platnya ya. Jadi di sana plat gunanya apa? Plat sasaran. Oh ya, plat sasaran apa? Jarak. Apa? Jarak. Oh ya. Jaraknya masih sama, jaraknya di 74 meter. Nah, jadi nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk hasilnya seperti apa, kita akan coba. Kali ini untuk image-nya yang kita gunakan masih sama menggunakan image dari ATR Selak. Tapi kali ini nanti versi berbeda karena kita akan gunakan 2 mimis. Nah, jadi nanti FPS-nya kita akan cek kira-kira dengan 2 variasi mimis, yaitu dengan mimis ATR Selak bawaan dari unit SR Extraction dan juga dari Barakuda. Nah, Barakuda kalau kalian tidak asing, biasanya yang kita gunakan untuk outdoor, biasanya kita gunakannya di senapan SR Legacy atau ada unit-unit yang lainnya. Nah, itu biasanya kita menggunakan dari Barakuda. Nah, kali ini kita akan cek perbandingan dari FPS 2 senapan angin ini. Kita akan coba dulu di tembakan yang pertama. Kali ini kita coba dari ATR terlebih dahulu ya. Ini sudah kita siapkan, sudah kita record juga. Kita coba tembakan yang pertama. Nah, ini kita paskan dulu ya guys, takutnya nanti. Oke, aman. Kita coba tembakan yang pertama. Oke, mantap. Dia ready 977. Wow, mantap ya, di awal yang bagus untuk unit ini. Kita agak belakangkan dulu ya, karena triggernya kejepit. Nah, aman gak ya di sananya? Oke, masih aman. Oke, nggak apa, agak pindah posisi, nggak apa ya. Next lagi kita coba tembakan yang kedua. Ini masih dengan menggunakan dari mimis ATR. Kita akan coba di berapa Mas? 9 kali tembakan. Oke, kita coba tembakan yang kedua. Oke, mantap. Dia 979, masih ada kenaikan sebenarnya, masih cukup bagus juga untuk dari FPS-nya. Kita coba lagi di tembakan yang ketiga. Oke, tembakan ketiga dia ada di 984. Kok naik ya guys ya? Padahal di anginnya tadi aja udah bisa kalian lihat sendiri ya. Tadi anginnya kita bilang di awal
2500 tadi sudah kita isi maksimumnya. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri ya, nanti di titik terakhirnya kita cek hasilnya dia ada di berapa ya untuk isi anginnya. Kita coba lagi tembakan yang keempat. Oke, 988. Wow, masih cukup naik ya, dia masih cukup naik lagi. Kita coba lagi tembakan yang kelima. Salah ambil mimis. Oke, kita coba tembakan yang kelima. Oke, masih mantap sekali. Kita coba tembakan kelima masih di 977. Wah, mantap ya, sebenarnya masih ada penurunan tapi tidak terlalu jauh juga, masih cukup aman. Ntar, mana yang lubangnya guys? Nah, kita coba lagi tembakan yang berikutnya. Loh, kok recordnya mati? Bentar. Nah, kita coba tembakan yang keenam. Dia ada di 974. Wow, ada penurunan ya. Tadi setelah di 980 sekian, tapi sekarang menurun lagi ke 970-an. Kita coba lagi tembakan yang ketujuh. Nanti kita coba di 9 kali deh ya. Nah, jatuh. Coba di 9 kali. Sekarang kita coba dulu tembakan yang ketujuh. Oke, 979. Wow, mantap. Dia ada naik turunnya tapi masih cukup stabil karena memang dia unitnya juga rekul ya sobat bediler. Kita coba lagi tembakan yang ke-8. Oke, mantap. 8 di 981. Masih cukup bagus sekali. Kita coba tembakan yang terakhir di tembakan yang ke-9. Kira-kira hasilnya seperti apa? Untuk FPS-nya dari penurunannya di awal tadi di 977. Kita coba. Oke, mantap. Di 967. Jadi dari mulai tadi 9 kali tembakan, dia yang paling tingginya ada di tembakan keempat di 988. Nah, next. Kali ini kita akan ganti mimis. Nah, kali ini yang perbedaannya adalah dengan variasi mimis yang berbeda, yaitu dari barakuda. Nah, jadi kalau mimis barakuda ini yang memang biasanya kalian gunakan ya kalau untuk outdoor atau biasanya kita kasih untuk mimis tes. Sekarang kita coba dulu untuk tembakan yang pertama. Ini udah kita ganti kili ini. Gimana mas? Oh, oke, nanti ke sana boleh, nanti kita cek ya di platnya kira-kira hasilnya seperti apa. Oke, ini kita agak geser dulu ya mas ya, biar ada perbedaannya kalau menggunakan dari oke, mantap. Kita coba tembakan yang pertama untuk mimis dari barakuda. Nah, perbedaannya adalah kalau barakuda dia beratnya dia 10,65 grain. Jadi kalau dari ATR juga agak banyak ya perbedaannya. Kita coba tembakan yang pertama hasilnya seperti apa. Mantap. Oke, dari menggunakan mimis barakuda yang pertama dia ada di 1048. Nah, jadi masih agak ke atas ya, berarti di atas 900 plus. Tapi itu termasuk adalah perbedaannya apabila kalian menggunakan mimis dari ATR ya. Jadi memang ada perbedaan karena memang dia mimisnya bukan rekomend dari unit SR Extraction. Kita coba tembakan kedua. Dia di 1053. Oke, mantap ya, masih cukup naik sekali. Kita coba lagi tembakan yang ketiga. Jadi sebenarnya nanti kalau kalian lihat ya, jadi kalau perbedaannya kenapa FPS-nya menggunakan slug itu berbeda dengan menggunakan dari barakuda, karena memang mimis bawaannya itu juga berbeda suaranya. Kita coba. Oke, tembakan ketiga di 1048, masih cukup stabil dari 1048 ya. Masih cukup stabil lagi karena dia juga unitnya rekul ya sobat bediler. Kita coba tembakan yang keempat, kok mati lagi dia. Oke, tembakan keempat kita coba lagi. Seperti apa? Oke, tembakan keempat dia ada di 1048 lagi. Ya, hanya perkedipan aja, hanya kedip aja ini FPS-nya. Oke, kita coba lagi tembakan yang kelima. Nah, ini kalau dari lihatnya, saya lihat dari mount cam-nya ya, ini hasil untuk groupingnya juga cukup rapat ya kalau untuk menggunakan dari barakuda. Kita coba lagi tembakan yang kelima. Mantap. Tembakan 5 di 1051. Wow, mantap ya, masih cukup stabil ya untuk kelasnya dari unit SR Extraction. Apalagi dia juga unit regul, jadi emang dia bisa dibilang unit yang stabil ya. Kita coba lagi tembakan ke-6. Oke, mantap lagi. Tembakan ke-6 dia 1046. Oke, sekarang kita coba lagi tembakan yang ke-7. Tembakan ke-7 kira-kira berapa ya kalau dari hasilnya seperti ini? Kita coba. Oke, tembakan 7 dia 1048. Penaikannya atau naik turunnya juga nggak terlalu jauh, sebenarnya masih cukup stabil lagi, cukup stabil saja. Kita coba lagi.
tembakan yang ke 8. Mana ini lubangnya guys? Nah, kita coba tembakan yang 8. Oke, mantap. Oke, dia sedikit tembakan di ke-8, dia 1053. Masih mantap sekali ya. Kita coba lagi. Tembakan yang ke-9. Nah, nanti habis ini kita akan cek ke sana kira-kira dia hasilnya seperti apa. Tembakan yang terakhir ini. Mantap. Tembakan terakhir dia di 1051. Jadi dari tadi untuk menggunakan mimis barakuda dia masih cukup stabil juga, sama seperti menggunakan mimis ATR. Kali ini kita langsung aja cek ke sana untuk hasilnya seperti apa. Mantap sekali sobat bediler. Wow, oh iya, jadi ada perbedaan ya dari menggunakan mimis slug tadi dan juga menggunakan mimis dari barakuda. Wah, mantap ya. Ini menggunakan mimis dari barakuda, bisa dilihat daya ledaknya kurang lebih seperti ini. Berbeda sekali, berbeda jauh dengan menggunakan mimis dari slug. Tuh, ini dari ATR slug. Jadi ATR slug jadi mulai dari sini ya guys. Sini, ini tadi makanya tak geser ya. Dari ATR slug tuh hasilnya seperti ini. Dan untuk barakuda hasilnya seperti ini. Dari ledakannya aja bisa kelihatan ya, ini menggunakan ATR. Ya kita cek yang dia sendiri tuh. Seperti ini, dan juga dari barakuda. Jadi bisa dilihat sendiri ya, untuk hasilnya memang daya ledaknya juga lebih bagus menggunakan dari mimis ATR. Jadi meskipun dia untuk FPS-nya lebih tinggi menggunakan barakuda, tapi untuk daya ledaknya dia memang khususnya direkomendasikan menggunakan mimis ATR. Jadi apabila kalian pembelian, pastikan sesuai dengan rekomendasi atau konsultasinya ke CS. Jadi jangan asal sampai salah pilihan mimis ya sobat bediler. Oke, habis ini kita lanjut aja ke video ulasan berikutnya. Kira-kira dari unit itu tadi harganya berapa sih dengan spek sebagus itu? Langsung aja kita ke video berikutnya. Cek bisa. Itu tadi untuk hasilnya bisa kalian lihat sendiri ya suar, mulai dari akurasinya ya, bisa dilihat daya ledaknya dan juga FPS-nya. Nah, tadi fungsinya apa sih? Kenapa kita kasih plat di sana? Jadi biar kalian tahu juga perbedaannya ya, mengapa dia untuk FPS-nya juga berbedanya cukup jauh ya. Kita nyebutnya cukup jauh juga, lumayan lah ya, karena dari angka 900 ke 1000 cukup banget solar ya, itu hampir 100-an lebih ya, 100 sampai 200-an lebih. Jadi kalau kalian menggunakan, jadi bisa dilihat sendiri tadi untuk hasil perbedaannya. Kalau perpecahannya atau daya ledaknya apabila menggunakan slug juga dia berbeda dengan menggunakan barakuda. Dan tentunya unit ini juga kita masih ready cukup banyak dengan panjang laras 65 meter ini, 65 cm, 65 meter banyak banget ya. 65 cm ini di harga yang juga sangat terjangkau, harganya cuma 5.190.000 ya, 5.190.000. Sudah dapat dengan peredamnya, sudah dapat untuk magazinnya juga, sudah dapat nanti juga ada tali sandang, tas senapannya juga sudah dapat, tentunya nanti juga sudah bergaransi. Dan apabila kalian mau full set seperti ini, tampilannya cakep dengan menggunakan teleskop atau juga dengan pompa, kita juga ada sebenarnya bawa itu pompanya ada di sana ya, itu juga sudah bisa kalian dapatkan dengan harga tambahan cuma 1.200.000 ya. Jadi 1.200.000 sudah dapat full set dengan tele dan juga pompanya ya sobat bediler. Dan apabila nanti kalian info pemesanannya, kalian bisa langsung ke CS saja, ada CS Pandawa yang sudah standby. Silahkan langsung hubungi CS-nya, tanya-tanya terkait unit-unit yang kalian impikan. Dan juga untuk pembayarannya sebenarnya menyesuaikan, kalian bisa untuk COD, bisa transfer lunas. Untuk COD-nya ada 3 ekspedisi, ada JNE, JNT dan juga pos yang bisa dituju. Dan untuk transfer ada di rekening, ada BCA dan juga BRI yang sudah bisa kalian tuju ya suar. Buat kalian yang kalau pengen tahu info lanjutnya lagi, bisa cek ke website atau ke akun media sosial kita. Ada 3, ada TikTok, Facebook dan juga Instagram yang bisa kalian tuju. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton suler ya. Mungkin next atau kalian pengen kita unit apa lagi, bisa langsung di komen-komen aja di channel Pandawa. Enaknya kita mengulas long range unit apa lagi, silahkan langsung di komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Pastikan kalian sudah subscribe YouTube ini, nyalakan loncengnya biar kalian tidak tertinggal info terbaru yang ada di Pandawa. Saya Alsa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.